Akibat curah hujan yang tinggi yang turun terus-menerus menimbulkan bencana di sejumlah daerah di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mutia Priuliza, Lentera TV, menerangi dengan sepenuh hati. Hujan yang turun dengan intensitas dan curah yang tinggi semenjak Kamis 7 Maret sampai Jumat 8 Maret 2024 menimbulkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor bagi masyarakat di banyak kawasan di Kabupaten Padang Pariaman. Hujan yang turun dengan intensitas dan curah yang tinggi semenjak Kamis 7 Maret sampai Jumat 8 Maret 2024 menimbulkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor bagi masyarakat di banyak kawasan di Kabupaten Padang Pariaman. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman terkena banjir. Beberapa tempat diantaranya terkena tanah longsor dan galodo. Beberapa rumah penduduk, masjid dan musola, bangunan sekolah dan rumah penduduk ada yang roboh, terban masuk sungai dan hanyut. Beberapa ruas jalan ada yang jebol, terban ke jurang dan sungai. Beberapa di antaranya ada yang terancam putus dan putus total sehingga tak bisa dipergunakan sama sekali. Hal yang sama juga dialami beberapa buah jembatan. Beberapa jembatan ada yang runtuh dan rusak berat dan terancam roboh. Habis sedikit air. Salah satu jembatan yang terancam roboh adalah Jembatan Lating. Jembatan yang melintasi Sungai Batang Naras di Korong Lembak Pasang, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limo ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Akibat kuatnya arus sungai dan ganasnya terjangan Sungai Batang Naras, pondasi dasar pada tiang tengah jembatan yang berada dalam sungai terkikis habis, yang mengakibatkan tiang pasak bumi yang dibenamkan sampai ke tanah jadi tampak. Jembatan Lating merupakan jembatan yang berada dalam kawasan jalan nasional yang menghubungkan Pasaman Barat dan Kabupaten Agam, wilayah barat menuju Kota Pariaman dan Kota Padang. Jembatan Lating menjadi sangat penting dan urat nadi masyarakat. Karena itulah satu-satunya jembatan di jalan nasional dari Pasaman dan Lubuk Basung menuju Kota Padang. Mul, salah seorang pemuda setempat, kepada Lentera TV mengaku tak tahu pasti kapan tiang tengah jembatan tersebut tergerus air. Karena sejak hujan turun dari siang sampai malam belum ada tanda-tanda pondasi tiang jembatan akan tergerus. Jambara dipikirkan habisnya kok di gerus aja. Sekitar setengah empit lah subuh. Sampai subuh. Hujan dari Jambara mulai. Sore mana mulai dan sore sekitaran jam 5. Jam 5 sore. Berarti pagi nampak lah habisnya kok. Alah. Pulang kedua kah? Yang kedua. Dulu pernah aja. Pernah dulu waktu siapa mas? Ujang aku dulu mas. Jadi saran masyarakatnya kok untuk jalan hutan kok. Kalau dapat capek diperbaikinya nih ya. Kalau enggak patah kok. Kalau patah berarti jembatan kok rusak, hancur dah, ambruk dah. Iya, apalagi tunggak-tunggak di bawah kalau mulai keropos sampai. Sekitar pukul 5 pagi, Mul yang sehari-hari bekerja sebagai penambang pasir di Sungai Batang Naras datang ke sungai. Rencananya dia akan memulai aktivitasnya menambang pasir. Tapi dia kaget karena tepian yang biasa dipakainya untuk tempat sandar biduk saat membongkar pasir sudah dikikis dan digerus air. Hal yang sama juga terjadi pada pondasi tiang tengah jembatan.
Banyak pihak berharap agar instansi terkait, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, segera bertindak cepat mengamankan pondasi jembatan. Langkah ini harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman merilis akibat bencana alam baik banjir dan galodo yang disertai angin kencang dan tanah longsor, timbul kerugian sekitar 600 juta rupiah. Bencana alam yang melanda sebagian besar kawasan di Kabupaten Padang Pariaman itu menyebar di 32 nagari dan 15 kecamatan. Sebagai akibat tingginya luapan air sungai, diantaranya Sungai Batang Tiku, Sungai Batang Gasan, Sungai Batang Kalampayan, dan Sungai Batang Kamumuan. Kemudian Sungai Batang Paku, Sungai Batang Sungai Limau, Sungai Batang Duku, Sungai Batang Naras, Sungai Batang Ulaan, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Piaman, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Piaman, dan lain-lain. Akibat curah hujan yang tinggi secara terus-menerus sejak Kamis 6 Maret hingga Jumat 7 Maret, tidak hanya menimbulkan banjir, juga akibat tanah yang labil terjadinya galodo dan tanah longsor di beberapa titik dengan TMA antara 30-300 cm. Akibatnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman Suhatribur bersama BPBD dan stakeholder lainnya, diantaranya kepolisian, TNI Angkatan Darat, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Tagana dan Kuartir Cabang 0305 Gerakan Pramuka Kabupaten Padang Pariaman turun langsung melakukan peninjauan ke lapangan melihat kondisi banjir, tanah longsor dan korban yang terdampak. Kalau nak salah wah lempe matang iya cara lah Kemudian melakukan evakuasi terhadap korban bencana, baik yang terkurung banjir maupun tertimbun tanah longsor. Selanjutnya, melakukan pembersihan terhadap sarana-prasarana umum seperti jalan dan jembatan yang tertimbun tanah longsor, pohon tumbang, sampah sisa banjir, dan melakukan asesmen terhadap korban bencana. Saat ini saya berada di bawah jembatan Lating dekat tiang atau kakinya tergerus oleh banjir yang terjadi ketika banjir hebat melanda Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Kondisi sangat memprihatinkan, harus segera diperbaiki karena kalau ini roboh akan mengancam dan memutus transportasi masyarakat Sungai Limau, Tiku, Lubuk Basong, Pasaman, Kota Padang, karena inilah jalur lintas jalan negara yang menghubungkan Sumatera Barat bagian utara dengan Kota Padang. Terima kasih. Dewi Warman dari Lantera TV melaporkan dari Kabupaten Padang Pariaman.